مشايخنا وعن أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلة الفتن مع حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير المعصوم ومعتصم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم. أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم. مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وسن أو عبد صنم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لله من منكد الإنسان من سكر خير البليات من أرض من أجم. يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الحديث هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman nab'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Syakban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh, yang tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bela hadirin, minggu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung dalam kitab Mukhtarah Hadis, kembali Al-Jawahirul Kalamiyah fi idohi akidatil Islamiyah, melanjutkan tentang bahasan masalah kaifa itiqadu bisu'al qabri summa naimihi aw azabihi, sampai kepada masalah qala al-musannif rahimakumullah wa in kana mayyitun kafiran aw munafiqan yudhasu wala yadri ma yakulu fil jawabi fayu'adzibanihi hina idzin asyaddal azabi wa yukshafu an basarihi fayuftahu lahu babun min ababi jahannam wa tunawwi'u lahu anwa'ul azabi wal alami wa yakulani lahu hadza jazaa'u man kafara bi maulahu wa tabah nafsahu wa hawahu. Ini kembali lanjutan tentang bulan yang lalu. Kalau orang-orang beriman ditanya oleh dua malaikat dalam kubur, mereka menjawab dengan tenang, bahkan mampu mereka berikan jawaban yang baik, yang akhirnya Allah bukakan dalam pandangan mata orang beriman, yaitu surga yang sudah dibuka, di mana orang mukmin tersebut setelah melihat surga betapa mereka bahagia dan gembiranya. Kenapa? Karena penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Itu kalau orang yang beriman. Lalu bagaimana nasib si orang kafir? Wa in kanal mayyit, dan jika ada si mayit itu kafiran, yakni orang kafir, au munafikan, atau dia orang munafik, maka si kafir dan munafik tersebut mereka akan merasa bingung, mereka gelisah, mereka tentunya kalau bahasa sekarang stres kali ya. Ya, kenapa? Karena pertanyaan malaikat dia nggak ngerti, nggak paham, walayadi dia tidak tahu mayakulu apa yang harus dia katakan dalam jawaban dua malaikat. Karena dia bingung, nggak bisa jawab, payu'adzibanihi, maka Allah menyiksa ketika itu asyaddal azab, dengan siksaan yang sangat pedih. Payukshapu an basarihi payabtahtahu lahu babum min ababil jahannam, dibukakan oleh Allah pandangan matanya, bahkan dibuka baginya pintu-pintu daripada neraka jahanam. Wa tunawa'u lahu anwa'ul azab, dan diperlihatkan berbagai macam siksaan-siksaan yang sangat pedih. Wa yaqulanillahu, dan dua malaikat berkata kepada si mayit kafir tadi atau munafik, hadza jazaa'u min kafara bi maulahu, ini merupakan balasan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya dan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ini kesimpulan buat kita semua, naudzubillah min dzalik. Jangan sekali-kali kita untuk keluar dari Islam, walaupun sering terjadi orang kafir masuk Islam, orang Islam masuk
kafir. Bahkan tidak sedikit mereka berani kawin campur masing-masing agama. Ini pun masih banyak di masyarakat kita. Sangat kita sayangkan dan sangat kita sesali. Apa sih yang mereka harapkan dari orang-orang kafir seandainya mereka toh kawin dengan orang kawin? Ini na'udzubillah min dzalik. Yang perlu mereka sadari, kita hidup ini nggak lama. Berapa tahun sih? Menikmati kehidupan keluarga paling berapa menit? Nah, sementara di akhirat selama-lamanya di dalam neraka jahanam, ini bukan mencapai 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun, bahkan mungkin bisa jadi ratusan tahun, bahkan selama-lamanya oleh Allah akan disiksa mereka manakala berani keluar daripada Islam, apalagi kawin campur. Udah nikahnya nggak sah, hubungannya termasuk zina. Na'udzubillah min dzalik. Tolong ya, tolong Al-Fakir mengingatkan khusus pribadi maupun jamaah, terutama anak-anak kita, cucu kita, jangan sampai mereka tergoda oleh orang-orang kafir apapun kekayaannya, apapun jabatannya, jangan terpengaruh. Kenapa? Tidak ada artinya hidup di alam dunia. Yang perlu kita pikirkan adalah kematian ya. Ini satu. Yang kedua, saking bingungnya, jangankan jawab malaikat, melihat malaikatnya aja kayak apa. Kita nggak bisa bayangkan yang begitu sadis, yang begitu seramnya dua malaikat, apalagi mempertanyakan kita, makin apa? Makin takut, makin stres. Lihatnya tampang malaikat aja mengerikan, apalagi pertanyaannya, kan gitu. Makanya disebut di sini yudahasu wala yadri mayakulu fil jawabi. Jadi mereka bingung untuk memberikan jawaban dua malaikat tersebut, yang akhirnya disiksa oleh dua malaikat dengan siksaan yang sangat pedih. Apa hanya siksaan aja yang dia terima ketika di alam kubur, belum proses alam akhirat. Nah, wa yuksafu an basarihi fayuftahu lahu babun min abwabi jahannam. Dan dibukakan oleh Allah, diungkapkan, diperlihatkan pandangannya untuk apa? Melihat tentang masalah babu min ababi jahannam, pintu-pintu neraka jahanam. Coba, itu masih di kuburan udah diperlihatkan apa? Pintu neraka jahanam. Jangankan masuknya, lihatnya aja. Kita lihat gambar umpama sebuah buku tentang siksaan neraka. Kan sekarang banyak tuh buku-buku cerita tentang anak-anak, anak remaja, orang tua, segala macam, kayak apa siksaan mereka. Itu baru gambar doang, belum ya gimana kalau kenyataan yang dirasakan oleh manusia, terutama orang kafir tersebut. Nah, siap-siaplah untuk menghadapi semua yang akan terjadi khusus di alam kubur, belum yang berikutnya. Ini lihat neraka jahanam aja kayak apa, dengar jahanam aja kira-kira kayak apa ya. Makanya saya waktu di Yordan sebelum ke Mesir tuh lewat ke lembah jahanam, kita dengarnya aja begitu mengerikan dan penasaran. Kata tour guide, saudara-saudara, bapak-bapak, coba berdiri sejenak, lihat di arah kanan, di situ ada lembah jahanam. Ini dengar jahanam kita kan kaget, pengen lihat kayak apa sih itu lembah jahanam. Nah, ternyata saat sekarang sudah berubah menjadi sebuah taman, tapi legenda menceritakan bahwasanya itu kisah neraka jahanam karena orang Yahudi kalau memohon kepada para dewa, mereka membawa anak yang masih kecil. Di lembah tersebut disiapkan api yang membara, api yang berkobar-kobar. Nah, anaknya di saat minta pada dewa dilemparkan ke dalam api. Makanya disebut lembah apa? Jahanam.
Ya, itu ceritanya begitu. Kalau bapak-bapak ke Yordan tuh sebelum jarah ke Ashabul Kahfi tuh lewat ke lembah Jahanam. Nah, kita dengar Jahanamnya aja kayak begitu. Gimana kalau diperlihatkan oleh Allah langsung penghuni-penghuni atau kobaran api yang ada di dalam neraka Jahanam. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, wa tunawwa'ullahu abwa anwa'ul azabi wal alami. Dibukakan oleh Allah pandangan mata, diperlihatkan kepadanya berbagai macam siksaan-siksaan yang sangat alam, yang sangat sedih, yang sangat menyedihkan dan sangat menyakitkan. Kayak apa? Wallahu alam bisawab. Nah, kita jangankan neraka Jahanam, kita melihat orang yang kebakar aja kira-kira kayak apa? Nih ya, seperti kemarin bulan-bulan yang lalu ponakan saya dia kebakar ya. Nah itu apa, angus dia punya tubuhnya, kita lihatnya aja tega gitu kan. Ini gimana kalau neraka Jahanam ya. Bahkan dulu tetangga saya pernah kebakar, dia seorang mekanik kebakar, itu langsung semuanya istilahnya terbakar hangus. Coba itu baru api dunia, belum api apa? Akhirat. Sedangkan api dunia merupakan bunga-bunga daripada api neraka. Yang ketiga, apakah sampai di situ mereka yang Allah lakukan karena ulah perbuatan mereka? Di sini yang keempat, hadza jazaa'u man kafara bi maulahu wa taba nafsahu wa hawahu. Ini merupakan balasan orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, dan mereka karena wataba hawa nafsahu wa hawa'u, mereka mengikuti hawa nafsu. Nah, di sini kita sebagai orang beriman dan umat Islam tentunya mungkin kalau agama kita tidak mungkin untuk menjadi kafir. Tapi yang keempat ini tidak menutup kemungkinan betapa mudah terpengaruh dengan hawa nafsu ya. Nah, walaupun nafsu kan gak semua jelek, ada juga nafsu yang bagus. Seperti bapak-bapak ngaji ba'da subuh di hari Sabtu atau di hari yang lain, nafsu bukan? Nafsu bukan? Nafsu. Coba kalau nggak nafsu kira-kira datang nggak? Ya, semangat. Ingat bahwa pagi hari ini ada pengajian, bangun sebelum subuh. Bagi yang jauh siap motor dipanaskan untuk berangkat ke masjid, sabar. Yang dekat masjid tidur. Ini kembali. Jadi kalau seandainya mereka sadar, mereka tahu bahwasanya itu termasuk hawa nafsu, tapi hawa nafsu yang disebut oleh Allah nafsu su, yang mengarahkan manusia untuk jauh kepada Allah, ingkar kepada Allah. Itu nafsu yang enggak baik. Tapi kalau nafsu ibadah, nafsu zikir, nafsu wirid, nafsu sedekah, nafsu duduk di majlis salim, segala macam, itu pun toh nafsu, tapi nafsu malakiyah yang dimiliki oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Quran mengatakan ada nafsu ammarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Kata orang-orang sufi ada nafsul mardiyah, ada nafsul kamilah, ada nafsul bahimiyah, ada nafsul syaitoniyah. Wah, macam-macam nafsu kalau orang-orang sufi ya. Kalau kita orang apa? Orang apa? Kenalnya nafsu apa? Nah, ini kalau kita mengikuti hawa nafsu aja, ya sekecil apapun, jangankan yang besar, sekecil apapun, itu sudah barang tentu resikonya adalah kembali kepada siksaan Allah. Tapi kalau kita pandai mengendalikan nafsu yang didorong oleh syaitonia, kita pandai mengendalikannya, Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah dan siksaan Allah, dia kendalikan hawa nafsunya, maka Allah janjikan dalam ayat ini tempat kembali mereka adalah surga.
Berarti betapa mudahnya masuk surga cuman mengendalikan hawa nafsu, tapi nafsu yang bisu, nafsu yang mengarahkan untuk jauh kepada Allah, untuk tidak mau melaksanakan perintah Allah, yang ada selalu dan selalu mereka lakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut nafsu syaitaniyah atau nafsu bahimiyah. Apa nafsu bahimiyah? Nafsu binatang, kerjanya cuman hardolin. Tahu hardolin? Dahar modal ulin. Habis makan berak dulu kekenyangan, habis berak baru tidur, bangun makan lagi. Itu nafsu bahimiyah. Mereka maunya makan-makan, maunya jalan-jalan yang enggak karuan, yang enggak ada manfaat nilai ibadahnya. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan memang as-safaru minisful azab. Musafir itu, jalan-jalan itu, berpergian itu sebetulnya setengah daripada siksaan. Percaya enggak? Kita pergi kemana? Ke Wali Songo atau ke luar negeri, walaupun itu bentuknya jarah, tapi siksaannya ada enggak? Apa siksaannya? Kurang tidur, gitu kan? Lapar, haus karena dalam di kendaraan kan gitu, rasa capek, masakot pasti akan ada. Bohong, kalaupun kita mau ke Mekah naik kapal 9 jam, kira-kira rasanya kayak apa? Apalagi yang backshare, mundar-mandir kemana? Tinggal pramugari kebingungan. Apalagi yang nggak bisa nyalain lampu di WC, lama nggak bisa keluar, kena bingung bukanya gimana, nutupnya gimana, gitu kan? Bahkan kalau WC-nya di kapal kan ya kita tahu lah, orang-orang yang nggak pernah istilahnya buang air besar di kloset model gitu kan bingung juga untuk nyiramnya kan gitu. Nah ini contoh, kan ada masakot juga, ada rasa apa? Rasa capek ya. Nah makanya bahwa as-safarun nisful azab, berpergian itu merupakan separuh daripada siksaan. Apalagi kalau kapalnya nggak berangkat selama 2 jam 3 jam dan seterusnya. Ini contoh ya, sampai waktu kita mau ke Singapura, nah ini kapal kurang lebih hampir 2 jam, para penumpang awak-awak kapal udah rame mereka ya. Lalu telepon ke Habib Abdurrahman, lalu dikirim sama dia apa, hijab sakron kan, ini baca coba hijab sakron. Istrinya ngasih sama saya di HP-nya, Ustaz suruh baca ini nih hijab sakron. Udah baca hijab sakron, selesai baca ada pengumuman kapal mulai akan berangkat. Alhamdulillah, padahal nunggunya beli akuannya 1 botol 50.000. Ya Allah, 2 botol udah berapa duit itu kan. Nah ini kembali, capek nggak siksaan bukan? Apalagi yang nggak biasa naik kapal dinginnya kayak apa ya. Nah ini kembali itu, tapi ya kembali kena hawa nafsu tadi, hardolit, dahar modal dan ulin, itu yang disebut nafsul bahimiyah, yakni nafsu binatang. Bahkan jika kita mengingat dalam Al-Quran, itu lebih sesat daripada binatang. Kalau binatang kerjanya cuma hardolin karena nggak punya akal. Tapi kalau manusia punya akal, apa artinya kalau dia kerjanya cuma hardolin aja, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah mau ngaji, nggak pernah mau ini itu berbuat baik, nggak sama sekali ada pikirannya, apakah nggak lebih sesat daripada binatang yang Allah janjikan, walaqad zarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adzanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Itu Allah janji, sungguh benar-benar kami siapkan neraka jahanam, kata Allah,
Buat siapa jin dan manusia yang punya pikiran tapi disalahgunakan? Ya, suruh ibadah malam haram jadah, suruh tahajud malah tidur. Gitu kan, suruh sholat malah nggak mau sholat, suruh puasa nggak mau puasa, dan seterusnya padahal punya pikiran tapi disalahgunakan, bukan untuk ibadah tapi buat haram jadah. Ini menyalahgunakan pikiran. Dia punya telinga normal mendengar tapi disalahgunakan pendengarannya bukan untuk dengerin pengajian, ceramah, nasihat dan lain sebagainya, kebenaran dan kebaikan. Ini telinga selalu dijejali dengan berbagai macam nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang jauh untuk mengingat Allah. Ada nggak kira-kira orang kayak begini? Di sini ada? Oh, enggak ada. Ini di sana. Ya Allah, HP tiap hari, apa namanya, headset ya, headset tiap hari dikira zikir la ilallah, nggak taunya joget, goyang badan karena dangdutan. Astagfirullah, ini namanya disalahgunakan. Tapi dengerin ngaji, dengerin nasihat, nggak pernah dia lakukan. Ini namanya penyalahgunaan telinga yang seharusnya telinga untuk mendengarkan hal-hal yang dampak positif dan manfaat dirinya untuk meningkatkan iman dan takwa pada Allah, malah justru sebaliknya. Ini siap-siap telinga seperti ini untuk dihantarkan ke dalam neraka jahanam. Itu kata Allah berdasarkan ayat tadi. Yang punya mata juga sama. Ini yang punya mata disalahgunakan. Hampir 24 jam tuh mata pakai apa? Liatin HP. Main game. Kalau saya mau berangkat subuh tuh di jalan-jalan anak muda, ya Allah, kadangkala 3 orang, 4 orang, 5 orang kumpul lagi mainin. Begitu juga pagi, begitu siang, begitu sore, begitu malam. Kira-kira nih mata pakai apa nih? Mending kalau seandainya HP-nya dia mengklik baca Quran, baca hadis atau yang manfaat buat dirinya. Tapi kan anak muda ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Yang ada game dan permainan yang membuat diri mereka terlena sehingga lupa azan aja nggak kedengaran. Mungkin lapar pun nggak terasa. Saking asiknya benar. Ini punya mata disalahgunakan. Ingat, mata akan ditanya oleh Allah sejauh mana memperankan mata waktu hidup. Nah, ini kembali mereka adalah dianggap oleh Allah lebih sesat daripada binatang. Ya, binatang sesat boleh jadi karena nggak punya akal, tapi manusia sesat akalnya dikemanain? Itu kan, untuk mempertimbangkan ini hak, ini batil, ini baik, ini tidak baik, ini korupsi, ini enggak korupsi dan sebagainya. Masih juga dia lakoni hal-hal yang dilarang oleh Allah, padahal dia punya pikiran, dia punya telinga, punya mata, tapi sayang disalah gunakan. Itu ulaika kal an'am, mereka adalah persis kayak binatang, bahkan balhum adullu, lebih sesat daripada binatang. Nih, na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian ulaika humul ghafilun. Ini orang-orang kayak begini kata Allah dalam ayat ini termasuk orang-orang yang lalai, yang dininak-bobokan dengan kehidupan dunia, yang digelapkan dia punya pandangan hati maupun pandangan mata, tidak sadar bahwasanya tujuan Allah menjadikan mereka adalah bukan seperti itu, tapi untuk ibadah kepada Allah, malah justru dinyatakan haram jadah. Kan terbalik. Ya memang dunia terbalik. Ya, inilah hadirin jamaah rahimakumullah tentang masalah pertanyaan di kubur bagi orang beriman maupun orang-orang kafir. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang bisa mempertahankan iman kita sehingga kita mati husnul khotimah, terhindar dari siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Baiklah, kita break dulu sejenak, masih ada waktu.
tambah satu lagi sin. Qala al-musannif idza akala sab'u insanan wasara fi batnihi aw waqa'a fil bahri fa akalathul asmaku fahal yus'alu aw yaitu yu'adzabun aw yuna'amu. Jim na'am man mata yus'alu summa yu'adzabu aw yuna'amu wala farqa baina man dufina fil qabri aw sara fi batni sabu'i aw yaitu fi aw fi qa'ril bahri fallahu ala kulli syai'in qadir wa bi kulli syai'in alimun khabir. Pertanyaannya, apabila seorang dimakan oleh binatang serigala, oleh binatang buas, ya, wasara fi batnihi, nah yang terjadi dalam perut binatang kira-kira gimana nih orang? Dicabik-cabik, dimakan kulit, daging, tulangnya dan sebagainya oleh binatang buas. Au waqa'a fil bahri, atau dia jatuh di dalam laut. Otomatis pakalatul asmaku, maka memakan ikan-ikan di dalam laut mayit manusia. Fahal yus'alu au yu'adzabu au yuna'amu, apakah ditanya si mayit tersebut yang dimakan oleh binatang buas maupun yang tenggelam di dalam laut, atau yu'adzabu disiksa, au yuna'amu atau diberikan nikmat oleh Allah? Jawaban musannif na'am, betul. Man mata yus'alu summa yu'adzabu au yuna'amu, barang siapa yang meninggal baik dalam perut istilahnya binatang buas maupun di lautan yang dimakan oleh ikan atau dibakar menjadi abu umpamanya, itu tetap yus'alu summa yu'adzabu, Allah akan tetap ditanya yang terjadi dengan hal tersebut. Summa yu'adzabu, kemudian Allah siksa, au yuna'amu, atau Allah memberikan nikmat kepada mereka. Wala farqa baina min dufina fil sabri, tidak ada perbedaan antara orang yang mati dikubur dengan ditelan oleh binatang buas atau jatuh ke dalam laut. Au sarafi batni, terjadi dalam perut binatang buas tersebut, au fi qa'ril bahr, atau di tengah-tengah laut ini. Wallahu, maka Allah atas segala sesuatunya adalah maha kuasa. Wa bi kulli syai'in alimun khabir, dan segala sesuatunya bagi Allah maha mengetahui lagi maha melihat. Jadi hadirin jangan bingung, jangan kaget kalau apa kata musannif tadi, orang mati ditelan oleh binatang. Ada nggak kira-kira? Ada ya. Kalau dulu masih banyak hutan, kalau sekarang hutannya dibabat, jadi binatang buasnya apa? Dengan lagi yang ada banjir. Nah ini kembali bahkan ada cerita belum lama ini seorang yang dimakan oleh ular sanca masuk ke dalam perutnya. Nah kira-kira kayak apa ini? Dimakan oleh ular yang sangat besar, atau dicabik-cabik oleh binatang-binatang buas tadi yang sehingga tinggal tulang belulang yang ada karena kulit daging dimakan oleh binatang buas. Menurut logika kita, kira-kira ini bisa nggak dikembalikan sebagaimana waktu hidup dalam dunia sekalipun sudah tubuhnya disantap oleh binatang buas atau dibakar menjadi abu. Nah, kita sebagai orang beriman sadarlah, ingatlah, bagi Allah tidak ada kesulitan untuk menjelmakan kembali manusia yang matinya seperti itu. Ya, sekalipun umpamanya dulu terkenal tenggelam kapal apa? Pampomas. Atau cerita tenggelam kapal Panderwit. Ya saya ingat saya dulu baca buku-buku model gitu tuh karena ada anjuran dari Ki Hasyim Adnan. Jadi mahasiswa-mahasiswi harus rajin baca cerita-cerita tenggelam kapal Panderwit.
tentang cerita siapa? Siti Nurbaya di bawah lindungan Ka'bah. Itu kan buku-buku subhanallah. Ya, buku cerita kita baca semua. Itu instruksi siapa? Ki Hasyim Adnan, karena sebagai juru dakwah harus tahu tentang masalah itu. Nah, ini kembali tadi. Nah, kalau seandainya manusia dengan tertutup otaknya nggak berpikir, Allah dianggap nggak berkuasa sehingga dibakar, abunya dilempar kemana? Ke laut, atau yang jatuh, atau yang tabrakan segala macam, atau yang mati dimutilasi, atau 7 jenderal yang dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya sekalipun, bagi Allah ada nggak kesulitan? Nggak ada. Gimana sih cerita ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, ya Rabb, bagaimana cara engkau menghidupkan kembali orang yang sudah mati? Apakah belum percaya? Bukan nggak percaya, litatma'inna qalbi, untuk pikiran saya tenang bahwa telah kau tunjukkan bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati. Bakhuz bi'arbatil khair, ambil oleh kamu 4 macam unsa, apa namanya, binatang ya, binatang apa namanya ya, suruh ambil tuh 4 binatang. Yang diambil 4 binatang, ayam jago, burung elang, burung gegak, sama dengan apa lagi? Burung merak. Ya, ini 4 burung ini diambil. Sekarang engkau sudah ambil merak maupun gagak, elang, dan ayam jago. Sekarang potong masing-masing. Setelah dipotong oleh kamu, hancurkan dagingnya, kulitnya, tulangnya, bulunya, campur diadon. Kalau adon roti kira-kira gimana? Campur aduk. Ya, udah dicampur aduk. Sekarang pasurhuna ala jabal, letakkan oleh kamu ke atas 4 penjuru, gunung sana, gunung sana, gunung sini. Setelah itu kamu panggil kembali itu merak, itu ayam jago, elang maupun burung gagak. Silakan. Begitu kembali ke tempat semula, setelah pemotongan 4 binatang yang diadoni tadi menjadi 1, mana merak, mana gagak, mana ayam jago, gitu kan? Karena tulangnya tercampur, dagingnya tercampur, bulunya pun nggak ketara yang mana. Tapi setelah sesuai dengan instruksi Allah, begitu dipanggil, hai burung merak, tiba-tiba merak datang terbang ke hadapannya. Inilah cara saya menghidupkan yang mati. Hai burung gagak, terbang. Hai ayam jago, terbang. 4 unggas tersebut setelah kumpul, kata Allah, inilah cara saya menghidupkan manusia atau binatang apapun yang bernyawa. Tidak ada kesulitan bagi saya untuk mengembalikan mereka. Coba bayangkan, ini daging, tulang, kulit, bulu dicampur aduk, kira-kira gimana? Nah, cuman tafsir memberikan komentar kenapa sih 4 macam unggas ini. Ternyata di balik kisah ini ada apa? Ada hikmah dan makna yang terkandung. Kenapa ayam jago? Supaya manusia jangan seperti ayam jago, kerjanya cuman kawin melulu. Ada di sini yang tukang kawin? Ya, itu secara nggak langsung jangan seperti ayam jago, kerjanya kawin, nggak perlu orang lain, ibunya pun disikat juga, anaknya disikat juga. Kan sekarang banyak kisah gitu kan. Itu emang ayam jago keturunannya. Ya, burung merak pernah ke Ragunan, pernah lihat nggak burung merak? Kalau nggak ada orang, kalau nggak ada orang diem, persis kayak ayam kehujanan itu. Marungkut kata orang Sunda bilang. Tapi ketika orang ramai lihat, semua diapain? Dibuka, dia punya bulu yang begitu indahnya. Kalau bahasa kita bilang, saudara-saudara, inilah aku yang binatang unggas yang sangat nyentrik. Ini lihat nih, sayap gue kayak begini, lehernya kayak begini, kemudian ekornya semua dibuka. Orang kaget, subhanallah, ternyata burung merak dia punya bulunya sangat indah, pamer sedemikian rupa. Ada orang begini? Orang begini?
Berarti masih ada keturunan burung apa nih? Burung merak. Burung elang. Ini elang, dia mana teman mana lawan nggak peduli. Yang penting di saat dia butuh sikat. Masa bodoh istilahnya. Tidak ada alasan kalau binatang istilahnya burung elang menginginkan sesuatu sekalipun ada di istilahnya di paruk punya temannya ataupun yang dimiliki oleh orang lain, dia lapar disikat. Itu burung elang. Artinya hidup yang rakus, yang tidak pernah memilah mana yang halal mana yang haram, disikat terus. Ada yang kayak begini manusia? Ada nggak? Nah, berarti ini keturunan burung apa? Burung gagak. Ini gagak ini, saya dulu waktu kecil semua binatang saya piara, burung-burung. Ya, bahkan saya punya burung kutilang. Dia udah bisa bersuara kucing, bersuara macam-macam, luar biasa. Karena saya kalau miara burung-burung nih, pagi-pagi saya lepas kasih makan, saya lepas, nanti sore kembali lagi ke kandangnya. Coba kira-kira kayak apa? Pada suatu hari kutilang saya ini nggak ada nih, sore belum pulang. Saya padahal dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan ini burung kutilang jangan sampai ada yang apa? Ketepel. Apa namanya? Mudah-mudahan kalau setelah ada yang ketepel, mudah-mudahan kakinya pincang, pengen tahu siapa orang. Berarti dia yang apa? Yang mengetapel burung saya gitu. Ya udah, sore-sore pada kumpul, ini kutilang nggak ada. Sampai malam saya mikirin, ya Allah, mudah-mudahan ini burung kembali lagi pagi-pagi. Pagi-pagi ada orang yang jalannya sengkleh. Dengar cerita, dia habis motong burung kutilang. Jangan-jangan ini dia burung kutilang. Ya Allah, jangan-jangan kutilang gue kan gitu. Kenapa? Ya itu tadi sengkleh. Kenapa dia? Kemarin habis motong burung kutilang katanya. Dalam hati padahal kita cuma nggak ngedoain sih, ya pengen tahu aja kira-kira siapa nih yang mengketapel burung saya gitu kan, cuman pengen tahu. Kabar dari tetangga itu habis motong itu kan. Ya Allah, dalam hati nih doa berarti apa nih? Kita masih kecil, belum tahu hukum gitu kan, belum bicara tentang hukum istilahnya itu boleh atau tidak, tapi yang jelas ya seperti itu. Nah ini ternyata ini burung gagak dikasih makan nih burung-burung pagi-pagi, itu gagak udah habis di paruknya nyamber yang lain, udah habis nyamber yang lain, udah puas dia masih bawa terbang juga tuh makanan orang. Nah ada orang kayak begini, cuman bedanya lain dengan monyet. Kalau monyet perut kenyang, mulut penuh, tangan megang, kaki lari ke pohon. Dari hari ke hari ngumpulin duit, banyak duit, lari ke puncak. Ngapain? Ada nggak yang kayak monyet? Masya. Ya, karena ternyata wapil an'am illa ibrotan itu memang benar. Di dalam binatang ternak itu ada pembelajaran buat kita semua. Apa sih binatang yang nggak ada belajar? Semua ada kalau kita mau berpikir. Ya kita udah cerita tentang keberkahan ayam kayak apa sih yang nggak pernah habis stok itu kan. Baru aja malam takbiran semua rumah motong ayam, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Besoknya ayam ada lagi, pernah habis. Nah, kita udah ceritakan gimana berkahnya ayam. Ternyata semua binatang mengandung kisah dan pembelajaran buat manusia, cuman sayang manusia nggak mau ngambil pelajaran. Ya malah saya baca di rumah jamaah kitab perhiasan bagus tentang sifat perempuan. Ada yang kayak anjing, ada yang kayak monyet, ada yang kayak tikus, ada yang kayak kalajengking, ada yang kayak babi. Itu sifat perempuan. Berhubung yang hadir laki-laki yang banyak saya nggak ceritain. Itu ternyata sifat-sifat dalam binatang, babi, anjing, kalajengking, tikus maupun istilahnya apa, itu ternyata ada pembelajaran buat di kalangan kaum perempuan. Apakah sama laki-laki bisa seperti perempuan? Cuman bedanya kalau laki nggak pernah merogoh kantong, kalau perempuan
Kalau perempuan itu kan sifat tikus ya, main grogot. Ya, nah ini kembali, masya Allah, luar biasa ya. Makanya kembali kesimpulan bacaan tadi, tidak ada kesulitan buat Allah untuk mengembalikan tentang masalah manusia yang hidup atau yang bernyawa, sekalipun mereka dimakan binatang buas, sekalipun jatuh ke dalam lautan dan sebagainya, tetap pertama Allah akan tanya semua permasalahan. Yang kedua, baru di situ bisa jawab atau tidak. Kalau nggak bisa jawab berarti yu'adzibu, Allah akan siksa mereka. Tapi kalau bisa jawab, wa yuna'amu, Allah memberikan kenikmatan sekalipun kematian seperti itu. Persis ya, wala farqa baina man dufina fil qabri aw sara fi batni sabu'i aw fi qahril tadi bahari. Itu tidak ada perbedaan, kata musonib ya. Kenapa? Sekalipun mereka di kain kapan dengan rapi, sekalipun dimasukkan ke dalam peti karena gara-gara kena COVID umpamanya gitu kan, umpamanya, atau macam-macam dan sebagainya. Itu sekalipun pibati sabuni tadi di perut bumi, di pertengahan laut, sekalipun umpamanya, ingat, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa. Orang boleh berbuat makar berbagai macam, kita harus tenang, sabar menghadapi situasi dan kondisi, karena Allah maha tak usah dipikirin, pikirin bisa stres itu. Mendingan enjoy aja deh, mendingan pakai ngaji, tenang. Pakai ngaji tenang ya? Tenang ya? Tenang. Orang tenangnya pulang udah diisi perutnya. Gitu kan? Apa nggak tenang? Ilmu dapat, masya Allah. Itu innallaha ala kulli syai'in qadir wa bi kulli syai'in alimun khabir. Segala sesuatu Allah maha mengetahui, lagi maha khabir. Khabir di sini maknanya sekalipun umpamanya semut yang hitam dalam suasana gelap gulita, Allah lihatnya. Kalau kita kali ini terasa digigit, oh ada semut, ternyata benar gara-gara semutnya diapain. Gitu kan. Nah itu Allah khabir, sekecil apapun Allah maha melihat. Nah makanya kita waspadalah dalam kehidupan, jangan gegabah, terutama kematian kita apapun caranya tetap bakal ditanya dan disiksa atau mendapat nikmat. Wallahu alam bisawab. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, pertemuan kita di pagi hari ini. Waktu jualah yang menentukan kita bisa sementara, mudah-mudahan bertemu kembali Sabtu yang akan datang, dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga kadar keimanan kita semakin kuat dan mantap, dan kelak kita mati husnul khatimah. Falyatafadhal masykurah.